Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Nisriana Rehana. Di sini saya akan membuat aplikasi pembelajaran matematika menggunakan MIT App Inventor dengan tema atau submateri yaitu lingkaran tingkat SMP kelas 8. Nah, sekarang kita klik dari website MIT App Inventor ini, lalu kita create apps. Nah, setelah itu nanti buat terlebih dahulu akunnya. Di sini saya sudah memasukkan email saya di sini. Jadi nanti sebelum membuat aplikasinya harus masuk dulu melalui email. Nah, setelah itu kita klik start new project. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat project tentang lingkaran. Lalu sekarang kita klik saja. Nah, setelah kita klik tadi projectnya, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada menu seperti gambar handphone adalah untuk menyimpan dan menampilkan yang sudah kita upload. Nah, di sini ada media ya. Jadi sudah saya masukkan semua template atau background atau gambar yang akan saya masukkan ke dalam media pembelajaran aplikasi matematikanya. Nah, di sini ada properties untuk mengatur dari gambar atau background yang sudah kita masukkan ataupun tulisan ataupun button yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini ada komponen yaitu mencakup dari layar yang sedang tampil. Nah, di sini kan yang sedang tampil adalah screen 2, maka yang sedang tampil ini adalah screen 2. Nah, di sini ada beberapa menu seperti palette, layout, media, drawing and animation, map sampai dengan extension. Itu adalah untuk mengedit atau mengatur setiap unsur yang akan kita tambahkan, seperti button itu gunanya untuk mengklik, lalu checkbox untuk seperti menceklis, lalu ada date picker, image, label, list picker, sampai web viewer. Nah, pertama kita akan proses pembuatan. Yang pertama itu sudah tersedia ya di sini layar kosong. Kita akan masukkan gambar screen yang pertama atau layar utama yang sudah kita siapkan di media. Pertama klik background image di sini, lalu klik gambar. Nah, kita harus tahu yang mana gambar cover pertama yang akan kita masukin ke dalam layar handphone. Nah, untuk cover sendiri saya sudah saya masukkan yang ini. Lalu kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita masukin lagi screen yang baru, itu dengan add screen. Di sini gak bisa spasi, harus dirapatkan. Kita klik add. Nah, setelah kita memasukkan background atau template ke dalam screennya, kita masukkan button ke dalam screen. Nah, posisinya ini kan masih di kiri atas, pojok atas. Kita rubah di properties, itu yang align horizontal kita ubah menjadi center, lalu yang align vertikal dirubah menjadi bottom atau bawah. Jadi posisinya akan di bawah sini. Nah, setelah itu baru kita edit teksnya menjadi mulai.
Nah, setelah itu kita ubah text colornya warna orange. Lalu shape-nya kita ubah menjadi rounded. Setelah itu font type-nya sans serif. Lalu kita ubah background colornya menjadi dark gray. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi tombol ini itu digunakan untuk ke halaman selanjutnya. Nah, sekarang kita langsung saja ke halaman selanjutnya, itu ditambahkan seperti tadi ya, sama kita klik add screen, kita tulis screen 3 misalkan. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, setelah muncul screennya, kita buat daftar isi. Nah, untuk daftar isi ini saya tidak membuat templatenya karena akan hanya menggunakan button dan background biasa. Kita klik di sini background colornya. Misalkan kita gunakan warna pink. Nah, sudah terlihat. Lalu kita tambahkan button. Kita tulis di sini buttonnya, karena saya materinya ada karena di sini saya ada 3 daftar isi, maka akan saya tambahkan 3 button. Lalu kita arahkan lagi si button ini ke tengah di properties seperti tadi, di align horizontal ke center 3, lalu bottom 3, center 2 maksudnya. Nah, lalu kita ubah teksnya di bawah sini. Klik dulu text for button 1. Kita ubah menjadi yang pertama itu adalah pengertian. Lalu ininya bebas sesuai dengan selera kita ya. Misalkan di sini saya akan menggunakan warna cyan. Lalu shape-nya itu rectangular. Font types-nya serif. Font bold. Lalu background color-nya kita pilih warna tadi tulisannya cyan, berarti ini kita dark gray. Nah, seperti ini tampilan dari pengertian. Nah, sekarang kita akan lihat ke hasil yang selanjutnya. Tadi sudah ditutorialkan bagaimana cara menambahkan background, lalu menambahkan button melalui aplikasi MIT App Inventor. Nah, ini dia hasilnya ya. Kita lihat sama-sama. Ya, ini screen 1 berupa cover, ada background dari gambar lingkaran dan button mulai. Lalu kita ke daftar isi. Di sini saya sudah membuat semua dari komponen-komponen yang akan ada dalam aplikasi pembelajarannya. Nah, kita ke daftar isi. Nah, di daftar isi ini ada materi, latihan soal, dan profil pembuat. Nah, kita ke materi yang pertama yaitu pengertian. Nah, di sini pengertian ada 2 komponen, yaitu ada background image yaitu dari pengertian lingkaran dan tombol button next. Nah, lalu selanjutnya itu ada materi tentang unsur-unsur lingkaran. Sama seperti pengertian, saya masukkan 2 komponen, yaitu unsur background image dari unsur lingkaran dan tombol button next. Nah, lalu materi yang selanjutnya adalah tentang keliling dari lingkaran. Kita klik keliling. Nah, masih sama ya seperti tadi, komponennya ada 2, yaitu background image dari keliling lingkaran dan
tombol button next. Lalu setelah keliling, saya memasukkan materi tentang luas. Nah, sama. Jadi ini materi tentang luas, background image-nya. Lalu ada tombol next dari button. Setelah luas itu ada materinya itu sudah selesai sampai luas, lalu ke kuis. Di sini saya membuat 3 kuis. Nah, ini dia kuis yang pertama. Itu ada background image dari kuis soal yang pertama dan 4 tombol button. 2 dari tombol button ini adalah jawaban dari kuis soal, lalu 2-nya lagi adalah tombol back dan next untuk keperluan dari kembali ke daftar isi, lalu next ke kuis soal yang selanjutnya. Nah, lalu kita lihat ke pembahasan terlebih dahulu ya. Pembahasan yang pertama, saya masukin background image-nya saja di sini. Dan ada tombol button back. Nah, di sini back-nya itu nanti kembali lagi ke kuis soal yang pertama. Nah, setelah pembahasan yang pertama itu kita ke kuis 2. Sama seperti tadi, ada 1 background image soal yang kedua, lalu 4 tombol button, 2 jawaban, dan 2 untuk back dan next. Lalu yang ketiga juga sama, 2 tombol button, 2 tombol back dan next, dan 1 background image. Nah, setelah kuis dan pembahasan itu tentunya disediakan juga jawaban seperti benar dan salah. Nah, untuk benar template-nya akan seperti ini. Nah, di sini ada background image dari jawaban benar, lalu ada 2 tombol button. Back itu untuk kembali ke kuis yang sedang dilaksanakan. Lalu pembahasannya adalah pembahasan dari kuis yang dijawab tadi. Nah, setelah yang benar ada juga yang salah. Nah, kalau salah itu langsung kembali, tidak ada pembahasan. Jadi pembahasan itu saya taruh di jawaban benar. Nah, setelah kuis itu yang terakhir ada profil dari saya sendiri. Nah, setelah klik profil baru kembali ke tombol back. Backnya itu langsung kembali ke daftar isi seperti itu. Nah, ini kita baru desainnya saja ya. Desainnya seperti ini. Setelah selesai mendesain, kita menuju ke blocks. Posisinya ada di pojok kanan atas setelah desainer. Kita klik blocks. Nah, apa fungsi dari blocks ini? Fungsinya itu adalah menghubungkan tombol button tadi ke halaman-halaman selanjutnya. Jadi fungsinya itu adalah supaya bisa diklik. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita lihat di menu blocks. Di sini di bawah screen 1 itu ada button 1. Button 1 itu di screen 1 itu tadi adalah tombol mulai. Kita klik. Lalu kita klik yang paling atas ini. When button 1 dot click do. Nah, setelah menyimpan tombol ini dari button 1, kita klik lagi button. Nah, setelah kita mengklik fungsi ini, kita klik ke built-in, yaitu di bagian control. Nah, kita lihat di yang open another screen name. Kita klik.
Lalu kita sambungkan seperti puzzle. Nah, setelah ada suara klik artinya dia sudah terpasang. Nah, untuk yang bagian merah ini kita ubah ke daftar isi, karena dari screen 1 itu menuju ke daftar isi. Nah, setelah selesai kita klik menuju ke daftar isi. Nah, seperti tadi ya, kita klik di button 1 terlebih dahulu. Kita klik yang paling atas seperti biasa, lalu kita pilih yang open another screen name. Kita sambungkan, lalu kita klik ke pengertian. Nah, lalu kita klik button 2 setelah selesai button 1. Lakukan seperti biasa ya. Lalu klik kontrol lagi. Lalu kita sambungkan. Lalu ke sub kedua, yaitu tentang kuis 1. Setelah selesai, kita klik button 3. Kita pindahkan ke bawah. Kita hubungkan lagi open another screen name. Kita klik profile ya, karena bagian ketiga adalah bagian profile. Nah, untuk ke halaman selanjutnya lakukan seperti tadi di screen 1 dan daftar isi. Nah, misalkan di pengertian ya. Nah, jadi seperti ini. Sama, kita masukin ke unsur kedua, karena unsur lingkaran itu adalah materi yang kedua. Lalu unsur-unsur lingkaran di open another screen name-nya itu adalah ke materi keliling. Lalu dari kita klik keliling, berarti habis keliling materinya adalah luas. Nah, setelah itu kita klik luas. Luas itu materi terakhir, maka akan kembali ke daftar isi. Maka tujuan dari open another screen itu adalah daftar isi. Setelah ke daftar isi, maka akan ke kuis pertama. Nah, di kuis ini agak lumayan banyak karena ada jawaban benar salah, lalu ada tombol button back and next. Nah, untuk yang benar salah, bagian A misalkan jawabannya benar, maka akan diarahkan ke halaman benar. Lalu jika salah, maka akan diarahkan ke jawaban yang salah. Lalu tombol button back itu kembali ke daftar isi untuk kuis pertama. Nah, lalu untuk tombol nextnya itu ke kuis yang kedua. Nah, kuis yang kedua kita klik, itu tidak jauh berbeda sama dengan kuis yang tadi, yang pertama. Nah, untuk tombol benar kita arahkan ke halaman yang benar, lalu yang salah kita akan arahkan ke halaman yang salah. Lalu button ketiga itu back, diarahkan ke kuis yang sebelumnya, yaitu kuis 1, halaman sebelumnya maksudnya. Lalu button 4 itu adalah tombol next, diarahkan ke halaman selanjutnya, itu kuis 3. Nah, lalu kita lihat di kuis 3. Nah, kuis 3 ini sama ya, kurang lebih. Nah, untuk jawaban benar diarahkan ke halaman benar, untuk jawaban salah diarahkan ke jawaban salah. Lalu untuk button back ke halaman sebelumnya itu kuis 2. Lalu tombol next, button next itu diarahkan kembali lagi ke daftar isi karena kuis 3 ini adalah kuis terakhir. Nah, setelah kuis itu ada profil pembuat. Nah, untuk profil itu langsung diarahkan kembali ke daftar isi. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai kita langsung klik yang di atas nih, build. Lalu kita download, kita klik Android app dalam kurung APK. Kita tunggu sebentar.
Nah, di sini ada proses pendownloadan aplikasinya. Nah, setelah berhasil proses pendownloadan, kita klik download APK now. Klik download. Nah, ini karena ada warning tapi tetap download saja ya. Nah, sekarang kita buka aplikasinya. Install. Tetap install. Setelah kita download tadi, kita akan buka aplikasi dari yang sudah saya buat tadi. Nah, seperti ini tampilannya. Kita klik mulai. Nah, di sini telah terlihat ya, ada 3 sub. Yang pertama materi, yang kedua latihan soal, lalu yang ketiga itu adalah profil pembuat. Kita lihat ke materi, kita klik. Yang pertama di sini ada definisi dari lingkaran. Lalu setelah dibaca, bisa kita klik tombol next. Nah, ini materi yang kedua yaitu tentang unsur dari lingkaran. Nah, setelah dibaca juga, bisa ditekan lagi tombol next-nya ke materi selanjutnya yaitu tentang keliling lingkaran. Nah, setelah selesai dibaca juga tentang keliling lingkaran, bisa langsung di next juga ke materi selanjutnya. Nah, ini dia materi luas lingkaran. Nah, jadi tadi setelah dari materi luas lingkaran itu langsung kembali lagi ke daftar isi karena luas lingkaran merupakan materi terakhir dalam subbab pokok pembahasan kali ini tentang lingkaran. Nah, lalu yang kedua ada latihan soal tentang lingkaran. Kita klik. Nah, di sini ada soal yang pertama. Saya akan bacakan. Sebuah lingkaran berjari-jari 10 cm. Keliling dari lingkaran tersebut adalah, coba kita klik jawaban yang pertama yaitu 65,8 cm. Nah, jawabannya adalah benar. Kita lihat dulu terlebih pembahasannya. Nah, ini ada pembahasannya ya. Dari lingkaran. Nah, kita akan klik tombol back. Itu langsung ke kuis yang pertama lagi. Nah, terus kita coba klik jawaban yang kedua yaitu 62,8 cm. Nah, di sini jawabannya salah, itu langsung bisa kembali lagi ke kuis yang tadi. Nah, ini kita coba klik tombol back, itu akan kembali ke daftar isi. Lalu jika kita klik latihan soal lagi, kita akan kembali ke kuis yang pertama. Lalu jika kita klik tombol next, itu akan ke kuis yang nomor 2. Saya akan bacakan lagi. Luas lingkaran jika kelilingnya itu jika keliling tanah akan saya bacakan kembali akan saya bacakan juga soalnya, yaitu luas lingkaran jika kelilingnya sama dengan 94,2 cm yaitu. Nah, kita coba klik jawaban yang nomor A, 706,5 cm kuadrat. Nah, jawabannya itu benar. Kita klik ke pembahasan. Nah, ini dia pembahasannya. Lalu kita klik tombol back. Oke, sekarang kita klik ke jawabannya nomor 2. Nah, ini jawabannya yang kedua itu adalah salah. Kita klik lagi tombol back, itu akan kembali lagi ke
kuis soal yang nomor 2. Nah, di sini seperti tadi ya, yang tombol back itu berarti dia akan kembali ke kuis yang pertama seperti ini. Nah, jika kita klik tombol next akan ke kuis yang nomor 3. Nah, kuis yang nomor 3 ini akan saya bacakan lagi. Pak Budi memiliki sebuah kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 1 meter. Pak Budi ingin memagari kolam dengan papan kayu. Jika Pak Budi membuat jarak antara kayu sejauh 1/5 meter, maka berapa papan kayu yang dibutuhkan Pak Budi untuk membuat pagar? Nah, coba kita klik yang nomor pertama, jawabannya yang 45 buah. Nah, jawabannya benar. Kita lihat pembahasannya. Nah, seperti ini ya pembahasannya. Nah, lalu kita coba klik yang 44 buah. Nah, ini jawabannya salah, maka otomatis akan kembali ke kuis yang tadi. Nah, kita langsung saja ya klik tombol next. Nah, berarti kembali lagi ke daftar isi. Artinya kuis tadi udah selesai, maka tinggal balik, maka akan otomatis langsung kembali ke daftar isi atau cakupan submateri yang pertama. Nah, lalu yang ketiga ini ada profil pembuat. Nah, ini dibuat oleh saya, yaitu Saranisna Rehana, NIM-nya 1202050113, kelas 4D, jurusan Pendidikan Matematika, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, mungkin cukup sekian aplikasi yang sudah saya buat tentang materi lingkaran kelas 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.